Assalamualaikum, saya dari kelompok 5 akan menjelaskan konsep pengembangan sistem. Di sini kita punya anggota nih, ya ada Devi, Jawahara, Diki, dan Muhammad Arya. Selanjutnya ada agendanya. Yang pertama ada pendekatan sistem, siklus hidup pendekatan sistem, pengembangan aplikasi, desain ulang proses bisnis, alat-alat pengembangan sistem, dan pemodelan proses. Selanjutnya ada pendekatan sistem. Berdasarkan metodologi yang digunakan ada pendekatan klasik, pendekatan terstruktur. Berdasarkan cara menentukan kebutuhan ada pendekatan dari bawah ke atas, pendekatan dari atas ke bawah. Dan berdasarkan sasaran yang ingin dicapai itu ada pendekatan sepotong dan pendekatan sistem. Selanjutnya berdasarkan cara pengembangannya ada pendekatan sistem menyeluruh dan pendekatan moduler. Selanjutnya berdasarkan teknologi yang digunakan ada lompatan jauh dan pendekatan berkembang. Siklus hidup pendekatan sistem. Siklus yang digunakan dalam pembuatan atau pengembangan sistem informasi untuk menyelesaikan masalah secara efektif. Adapun 3 model SDLC, yang pertama ada model waterfall, model prototype, dan rapid application development. Berfungsi sebagai sarana komunikasi antara tim pengembangan dengan pemegang kepentingan, membagi peranan dan tanggung jawab yang jelas antara pengembang, desainer, analisis bisnis, dan manajer proyek, dan dapat memberikan gambaran input dan output yang jelas dari satu tahap menuju tahap selanjutnya. Pengembangan aplikasi. Proses pembuatan program komputer atau serangkaian program untuk menjalankan berbagai tugas yang diperlukan sebuah bisnis. Adapun proses pengembangan aplikasi seluler adalah strategi, perencanaan, desain, pengembangan, pengujian, dan perilisan. Bisnis proses redesign. Sebuah filosofi pengembangan di mana mengarah untuk mencapai langkah-langkah dalam melakukan pengembangan pada kinerja perusahaan dengan mendesain ulang proses-proses yang ada di suatu organisasi. Adapun 7 tahapan yang dapat dilakukan untuk melakukan BPR. Yang pertama itu ada identify the process to be improved, structure a process improvement project, dan document and analysis the current process, design the future process, develop a process metric, dan develop the implementation plan, dan implement the plan. Selanjutnya ada alat-alat pengembangan sistem. Ada contoh dalam bentuk grafiknya itu hypodiagram, data flow diagram, dan structured chart. Alat-alat pengembangan sistem juga ada contoh seperti di layar, ada ADT dan Jackson diagram. Selanjutnya, contoh dalam bentuk bagan itu ada bagan menggambarkan aktivitas activity charting, yaitu bagan alir sistem, bagan alir program, bagan alir kertas kerja, bagan alir proses, dan Gantt chart. Selanjutnya ada bagan untuk menggambarkan tata letak. Adapun contoh dalam bentuk bagan, yaitu ada bagan distribusi kerja dan bagan organisasi. Selanjutnya ada pemodelan proses bisnis. Cara untuk memahami, mendesain, dan menganalisa suatu proses bisnis. Manfaat pemodelan proses bisnis adalah untuk membantu perusahaan memahami proses bisnisnya dengan baik, mengidentifikasi permasalahan seperti critical part atau bottleneck yang mungkin terjadi, mengembangkan, mendokumentasikan, serta mengkomunikasikannya pada semua pemangku kepentingan bisnis. Selanjutnya ada pemodelan proses bisnis dengan BPMN. Dalam BPMN terdapat beberapa elemen yang mendasari dari metode ini. Yang pertama ada flow object events, terus ada connecting object, ada swim lanes, dan artefak dalam menuliskan proses menggunakan BPMN. Beberapa ini ada simbol dasar yang dapat dipakai yang ada dalam gambar tersebut. Selanjutnya itu ada studi kasus. Pada bulan September 2021, PT Bina Angkasa, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang pengiriman kargo atau barang yang melalui perjalanan darat dan laut. Sistem pengajian yang saat ini digunakan pada PT Bina Angkasa masih menggunakan sistem manual, di mana semua proses pengajian dicatat di media kertas, sehingga sangat memungkinkan terjadinya kesalahan data dan kerangkapan data, sehingga bisa mengakibatkan terhambatnya proses penerimaan gaji kepada karyawan. Penulis menggunakan metode deskriptif. Dalam penelitian yang dilakukan saat ini, metode mengembangkan yang dipilih oleh penulis adalah metode prototype. Karyawan melakukan absensi secara otomatis pada sistem absensi. Data absen yang tersimpan pada database inilah yang akan diproses oleh admin untuk menghitung gaji karyawan. Selanjutnya, admin akan mencetak slip gaji dan membuat laporan penggajian. Dengan demikian, sistem informasi penggajian karyawan ini efektif dan efisien. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, sistem ini telah direncanakan dengan sangat baik dan sesuai dengan yang direncanakan, sehingga prototipe ini dapat digunakan sebagai acuan untuk melanjutkan pengembangan sistem yang dibuat. Hasil rancangan dari sistem ini dapat digunakan sebagai dokumentasi bagi pihak PT Bina Angkasa dan dapat dijadikan sebagai sebuah literatur untuk mengembangkan sistem pengajian karyawan. Mungkin cukup sekian dari penjelasan kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.